10 macam maksiat batin yang daripada taat batin. Yang pertama semalam adalah taubat, yang kedua adalah bersifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga yang menjadi pembicaraan kita yaitu pada menyatakan zuhud, yaitu benci terhadap dunia. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man zahada fid dunya adkhalallahu al-hikmata fi qalbihi fa antaqa biha lisanahu wa 'arrafahu dawa'ad dunya wa arrafahu da'ad dunya wa dawa'aha wa akhrajahu minha saliman ila daris salam." Artinya, barang siapa yang benci akan dunia, niscaya memasukkan Allah akan hikmah, yakni ilmu hakikat di dalam hatinya, maka menuturkan Allah Ta'ala dengan dia akan lidahnya, dan memberitahu Allah akan dia penyakit dunia, yakni kejahatan dunia, dan memberitahukan dia akan obatnya, dan mengeluarkan Allah Ta'ala akan dia daripada dunia, padahal ia sejahtera kepada negeri akhirat. Jadi ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang itu benci daripada dunia, dia tidak memasukkan dunia itu ke dalam hatinya, nah maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan hikmah. Apa itu hikmah? Yaitu ilmu hakikat di dalam hatinya. Jadi selama masih ada cinta dunia dalam hatinya, maka ilmu hakikat itu tidak akan pernah bisa masuk ke dalam hati yang ada di dalamnya dunia. Tapi apabila sudah bisa mengeluarkan cinta terhadap benci terhadap dunia, dikeluarkan dalam hatinya, maka Allah akan memasukkannya, yaitu ilmu hakikat. Nah, makanya di dalam tasawuf itu ada yang namanya tahalli, lalu menjadi tajalli, tahalli dan tajalli. Apa itu tahalli? Mengosongkan daripada sifat-sifat nang kada baik, itu namanya tahalli, mengosongkan sifat-sifat nang kada baik, dikeluarkan dalam hati, termasuk salah satunya adalah cinta terhadap dunia, dikeluarkan, dikosongkan. Nah, setelah itu baru dimasukkan sifat-sifat nang terpuji. Masuknya sifat-sifat terpuji lalu menjadi tajalli, akan menjadi nampak, artinya orang ini mendapatkan ilmu hakikat. Jadi ada tahalli dan tajalli. Ada kha yang pertama pakai titik, ada ha yang kedua ada pakai titik, lalu ada yang ketiga jim yang pakai titik. Jadi kha-nya di atas titiknya, lalu yang kedua ha kosong, yang ketiga adalah jim yang bertitik di tengahnya. Nah, itu namanya tahalli, tajalli. Kosongkan, dirias, nah lalu hanya nampak keindahannya hakikat batin kita tersebut. Amun kita kada mengeluarkan sifat-sifat yang kada baik, mun kita kada mengosongkan hati kita dari hal-hal yang kada baik, maka sifat-sifat yang baik itu tidak akan pernah bisa masuk. Tahalli, lalu tajalli.
Mun ibarat gampangnya itu tahal itu mengosongakan. Amun berisi kamar dah. Mun kamar ini betuyuk barang-barangnya di situ. Nah, barang-barangnya betuyuk ada dikeluarkan, maka ada kawal lagi memasukkan barang yang lain. Kenapa? Karena kamarnya hibah. Amun sudah kamar minto dikosongkan, lalu dimasukkan dengan barang-barang yang bagus, nah akhirnya kamar itu menjadi sebuah yang indah, yang bagus. Kamar pengantin misalnya, ya. Amun kamar pengantin ini bakalan barang-barang kada dikeluarkan, mana lagi mahandak yang lainnya. Nah makanya menghandak bagus kamar pengantin tadi. Ranjang nang buruk keluarkan, lamari nang bubur sudah lawangnya keluarkan, ya bagus seberataan dikeluarkan dahulu. Imbah nindo hanya masukkan ranjang sprembet pulang, masukkan lamari nang paling bagus pulang. Mbah to dihias pulang kamar tadi sebagus-bagusnya, lalu menjadi tajalli, menjadi indah dan sangat bagus. Nah itu hati kita kan, hati kita ini menghantam bagus keluarkan dahulu. Nah kadang dikeluarkan sifat-sifat yang ada baik, sombong keluarkan, ria keluarkan, ujub sum'ah keluarkan, segala macam sifat-sifat yang kada baik yang berupa maksiat batin keluarkan dahulu. Imbah itu apa? Hanya masukkan pulang taat batin, masukkan rasa takutan lawan Allah Ta'ala, masukkan itu pulang taubat dibarasihi. Itu artinya kamarnya itu dibarasihi seberataannya. Nah itu taubat. Lalu dimasukkan apa tadi itu? Khauf, rasa takutan Allah Ta'ala. Lalu dimasukkan pulang apa tadi itu? Rasa benci terhadap dunia, ada senang terhadap dunia, ada cinta terhadap dunia. Nah itu lapang semuanya hanya diisi yang bagus, maka hati kita itu menjadi indah, menjadi bataranya bagus dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mun hati kita menyaraput, mun hati kita banyak di situ, ada riaknya, ada hubud dunianya, ada sombongnya, ada takaburnya, ada macam-macam sifat yang kada baik, maka sifat yang baik ini kada pacang masuk lagi. Nah ini kosongkan dahulu. Bila dikosongkan, termasuk salah satunya ujar Rasulullah tadi apa? Bila hatinya benci terhadap dunia, artinya yang ada memasukkan dalam hatinya, lalu Allah akan memasukkan hikmah di dalam hatinya. Lalu orang itu berisi ilmu hakikat. Nah setelah itu fa'antaqa biha lisanahu wa arrafa ad-dunya wa dawa'aha. Lalu Allah akan menuturkan lidahnya dengan hikmah tersebut, sehingga bilanya orang ini mengosongkan hatinya daripada dunia, benci terhadap dunia, Allah memasukkan hikmah di dalam hatinya. Maka orang yang berisi hikmah dalam hatinya itu akan bertutur dengan kalam hikmah. Nah itu kita sebut kalam hikmah. Kalam hikmah itu dari mana ucapan-ucapan kalam hikmah tersebut? Dari hati orang yang tidak senang dan benci terhadap dunia, sehingga pandirannya itu menjadi pandiran yang bijaksana, pandiran yang bagus, pandiran yang dapat kita terima, pandiran yang dapat kita ingat, pandiran yang bermanfaat. Itu bagaimana bisa pandiran kita itu menjadi bermanfaat, yaitu dengan mengosongkan hati daripada cinta terhadap dunia. Jadi dapat dinilai itu orang tuh hatinya bagusnya kadang tinggal lihat ucapannya. Bila ucapannya baik,
berarti hatinya baik juga. Bila ucapannya kada baik, berarti hatinya kada baik juga. Banyak penyakit hatinya. Jadi jangan beranggapan itunya untungnya aja, nah kayak itu padahal hatinya baik aja. Ada. Jangan ada orang ucap negara ini aja untungnya dia kayak itu, hatinya orang tuh bagus saja. Ada. Kenapa? Karena bila hati baik pasti ucapannya baik. Bila hatinya kada baik maka ucapannya pun menjadi kada baik juga. Ini wadah. Bila wadah ini isinya kuping ya, jelas kuping. Isinya kuping wadahnya. Tuang jaka cangkir mana pun tuang tatap kuping. Jalan. Oh, ini wadahnya nih. Biar tuang kecangkir ditihi wadahnya tadi, apa isinya? Pun wadahnya ini kuping, makan biar tuang tadi kuping. Nah kayak ini hati kita. Bila hati kita ini isinya bersih, baik, maka yang diucap itu adalah kalam-kalam hikmah. Yang diucap itu kalimat-kalimat yang baik. Tidak akan terucap kalimat yang kada baik selama hatinya baik. Tapi bilanya isinya kada baik, nah hati kita isinya kada baik, maka yang diucapkan itu pun juga kada baik juga. Ini tergantung aja ditambah isinya. Mau kita isi kuping, tumpah aja. Kamana kawadahnya menumpah itu tatap kuping. Ya kan? Nah tapi amunnya, nah pasarannya amunnya bagus, nah kita isi, kita tuang bagus juga. Amunnya kada bagus, nah kita isi, maka nang keluar itu kada bagus juga. Tinggal kitanya aja lagi mengamalkan hati kita kan. Sehingga perbuatan dan ucapan kita itu akan menjadi petunjuk di dalam hati kita. Sehingga dikatakan al-zahir tadullu 'alal batin. Nang zahir itu bisa menunjukkan apa yang ada di dalam. Nah, jadi orang berucap bagus, berarti itu kawan kita nilai hatinya bagus. Bila orang ibadah ucap kada bagus, kawan dinilai orang tersebut hatinya kada bagus. Karena ucapan itu sebenarnya ada di dalam hati, bukan ada di montong. Montong ini hanya sarana yang mengeluarkan apa yang ada dalam hati. Hati kita ini kan apa namanya ada di dalam, tapi ada saluran yang bisa kita lihat dan kita kenali apakah hati itu baik atau kada. Nah maka salurannya ada pada muntung. Bilanya baik muntungnya berucap, bila baik inya berpatir dan lain sebagainya, muntungnya dijaganya untuk hanya berucap itu berbuat ibadah aja. Nah maka itu berarti hatinya baik. Tapi bila muntungnya peracau, kami sambati orang aja, kami hinakan orang aja, berdusta segala macamnya, nah berarti hatinya nang kada baik. Jadi wadah hati kita ini wadah. Bila kita isi tergantung kita isi. Bila kita isi kuping, keluarnya kuping juga kan. Bila kita isi banyu putih, maka keluarnya banyu putih juga. Bila kita isi teh, maka keluar teh juga kan. Nah tergantung makanya wadah kita itu. Bila kita isi kuping, maka keluar kuping juga. Ada mungkin pak kita isi kuping, kalau keluarnya pantat misalnya, nah ada mungkin itu paling kurang ahli apa tuh ahli sulap kan. Ahli sulap itu kan ada bujuran juga itu, hanya trik jurang kita. Nah, ada triknya atau lalu ada di tumpahnya nanti isinya asalnya begini, lalu tumpahnya keluar yang lain, itu triknya aja. Pun secara faktanya ada dari dua itu. Nah jadi itu hati kita ini nang kaya apa tadi itu nang kaya wadah, nang gimana kita hendak buatin apa wadah kita ini. Maka wadah kita ini bila dibak sudah terisinya lawan kopi, kata kawan lagi itu dibuatin. Bila dibak sudah macam-macam yang ada baik, ada mau lagi itu masuk nang sifat-sifat terpuji. Tapi bila kita keluarkan dahulu sifat yang ada baik ini, lalu kita isi, nah lalu hati itu menjadi indah dan bagus. Itu cara kita menjaga hati kita. Karena hati ini menjadi tempat pandangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan apa namanya?
Sedangkan Allah SWT bahwa benci terhadap dunia. Nah maka jangan sekali-kali kita memasukkan apa yang ada disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amun yang kada disenangi oleh Allah, Allah kita letakkan dalam hati, maka Allah pun akan murka kepada kita. Nah sehingga hendaknya hati kita ini kita jaga dengan sebaik-baiknya, karena hati tadi menjadi tempat pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya nilainya hati juga. Fisik ini kita, ya kakak itu maksudnya fisik ini itu luar aja. Luar itu kada jadi berpengaruh, bungas kada itu ada pandangan Allah Ta'ala. Nanti pandang oleh Allah Ta'ala apa? Hatinya bagus kada. Amun girang kaputih ke orangnya itu kada jadi pandangan Allah Ta'ala, sama aja di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah belain itu hanya di hadapan kita manusianya, tapi amun sebujurannya di hadapan Allah Ta'ala sama aja. Orang itu tinggi handap orangnya, pendek hirang putih ya kan, cantik atau bungas orangnya atau jelek itu sama aja, itu luar aja. Nang iyanya dalam hatinya minta, nang iyanya ada di dalam hati. Bilanya bagus maka bagus pandangan Allah, bila kada bagus biar bungas orangnya, biar biar cantik orangnya, tapi hatinya ada bagus, maka tetap di sisi Allah ada bagus juga. Jadi bila orang itu mengeluarkan dunia dalam hatinya, Allah akan mengisiakan hikmah di dalam hati tersebut, sehingga nanti ucapannya itu bagus sabaratan. Para ulama, Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali, Imam Hanaf, dan imam-imam yang lain sudah lawas meninggal, sudah lawas wafat, tapi ucapan-ucapan mereka masih sampai lawan kita. Kenapa? Karena hati mereka itu penuh dengan hikmah. Imam An-Nawawi, Imam Al-Ghazali, Imam Asy'ari, dan imam-imam yang lainnya itu ucapan mereka itu ratusan tahun sudah terdahulu, tapi sampai lawan kita itu kenapa? Itu sebabnya hati mereka itu dipenuhi dengan hikmah, sehingga ucapan mereka itu bermanfaat. Ucapan mereka itu kada hilang begitu aja sampai bisa beratus-ratus tahun. Mengucapkan kita, mengucapkan kita, ada satu umat kita orang dikatakan, nah lagi pada kita ini akan ingat, jangan. Itu kenapa tuh? Karena ada hikmahnya di dalam hati kita. Jadi bila orang tuh berhasil batinnya daripada dunia, nah maka Allah akan memasukkan hikmah di dalam hatinya, sehingga orang itu berucap dengan ucapan hikmah, ucapan yang bijaksana. Itu keluar dari hati-hati yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi jangan kita mencintai dunia. Bilanya mencintai dunia, maka hati kita dipenuhi dengan dunia tersebut, sehingga ketika penuhnya hati kita dengan dunia, maka segala sifat yang baik, segala sifat yang terpuji itu tidak akan bisa masuk lagi, karena sudah ada isi di dalamnya. Nah makanya kita hendaknya kita berusaha, yaitu yang pertama mengeluarkan sifat-sifat yang ada baik ini. Nah itu usaha kita yang pertama. Apa tuh tadi? Narannya takholi, yaitu mengosongkan. Apa yang dikosongkan? Yaitu dari sifat-sifat yang ada baik. Nah ini berarti dikosongkan, kita hanya dimasukkan dalam prosesnya.
dimasukkan lawan apa? Lawan sifat-sifat nan baik. Akhirnya hati kita itu menjadi tajalli, menjadi nampak, menjadi baik, menjadi apa namanya? Menjadi tajalli itu sampai-sampai bisa hati itu menjadi kasyaf, bisa melihat sesuatu yang ada dilihat oleh mata. Itu kenapa? Karena hatinya itu bersih, hatinya itu baik, sehingga hati tadi bisa melihat sesuatu yang ada kawan dilihat oleh mata. Kita ini berisi pandangan itu dua, ada pandangan mata, ada pandangan batin kita, yaitu mata hati kita. Itu mata batin kita ini lebih lebih tajam daripada pandangan mata kita. Ini lebih tahu, lebih mengerti. Kadang tuh orang buta tuh kita bingung loh. Orang buta tuh kayak apa bisa membedakan duit ini nang 10.000, ini nang 20.000, ini nang 50.000. Awalnya membedakan. Padahal matanya ada melihat. Awalnya membedakan. Kenapa? Karena saking berasnya hatinya itu tuh yang japai-japai aja tuh. Oh ini harga 10.000, oh ini 20.000, tahu ya. Tapi kalau duit tuh biasanya itu memang ada tanda-tandanya. Bagi orang yang ada bisa melihat, dia kawak maraba tanda itu. Soal yang memperhatikan duit kita. Di ujung duit itu ada garis. Semakin ganal garisnya, semakin ganal nilai duitnya, semakin berkurang garisnya. Itu kayak lihatnya. Ya kan, kulit ke rumah kayak tanding, nang 1.000-an, nang 2.000, nang 5.000 sampai 100.000 tanding ya. Di higatnya tuh ada garis. Bila nya 1.000, nah garisnya berapa penting kan? Soal itu, garis duit higat itu dah. Bila 1.000 berapa penting garisnya? Macam duit kan ada 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20, 50. Berarti itu dibuting garisnya kan? Dihiga. Itu tandanya orang yang buta kan? Nang mengetahui juga, nang dilajari juga tentang mengetahui bagaimana cara mengetahui duit itu dilajari. Caranya apa? Dihiganya di sisinya tuh ada garis. Semakin ganal duitnya, semakin dikit garisnya. Nah kalau 100.000, maka sebutin garisnya dihiga itu lagi. Itu kan ada pengalamannya tuh, ada pengajarannya tuh, ada tanda-tandanya, ada kudanya. Nah kadang-kadang orang buta, nah kada tahu napa-napa, dia bisa membedakan mana 100, mana 50, tanpa harusnya menjapai dari tanda-tanda tadi. Atau kadang kita menamai orang buta tuh takut jadi duit tuh. Padahal kita melihat, tapi japai-japainya, oh ini 10.000, ya. Oh ini 20.000, ada. Nah itu kan, kenapa? Dari ketajaman mata hatinya, dari dari kebersihan hatinya, sehingga dia mengetahui, oh ini 10.000, oh ini 20.000, tahu ya. Karena kalau ditipu-tipu, ini kisah buta, kurangnya kita melihat belanja ke warung, lalu belanja ke warung tadi 10.000. Lalu si buta nenek mengambil duit 2 puting, ada 10.000, ada 100.000. Betakun lawan tukang warung, ujar nang buta tadi, ini nang duit nang 10.000 nang mana, nang 100.000 nang mana. Marah satu tukang warung ini si nang balik nang buta ini kan tahu kata mau membedakan juga. Lalu ada niat untuk menipu. Apa menipu? Nang 10.000 ada di tangan kanan, nang 100.000 ada di tangan kiri. Lalu ujar nang tukang warung memadahi nang buta tadi dibaliknya. Ada lanjaan 10.000, ya kan? Lalu nang 100.000, nang 10.000 ini padakannya ini 100.000, nang 100.000 tadi ini padakannya 10.000, ya kan? Baca 1.000, kamu julungnya ini 10.000.
90.000 untuk menang tukang warung 5.000 nih. Ujar nah benarannya ujar nang tukang warung tuh nanti kanan itu duitnya 100.000 padahal 10.000 aja. Nang di tangan kiri itu duitnya 100.000 padahal 10.000 aja. Amun dijulung nih. Nah, mau dijulung nih. Ini tadi kan dipadahkan ini 100 nih. Mana 100 di mana? Cek. Mana 100 ini 100 tadi nih. Dipadahkan 10.000 mau dijulungnya langsung tuh. Untung ada nang tukang warung. Untung tapi menipu. Jawatan karena si tukang si buta ini orang yang paham lawan duit tadi lalu dijulungnya nang 10.000. Ujarnya ucap nah bayar nang 100.000 aja angsulakan 90.000. Ya kan? Tangan apa warung lagi? Maka memadai tadi nang 10.000 dipatahkan 100.000. Nang 10.000 patahkannya 100.000 dengan harapan tadi itu menjulung nang 10.000 pada 100.000 pengunjung tukang warung tadi. Tapi karena nang buta ininya paham duit kan aku dibubu mulai lalu apa tadi menjulung aja ya nah kayak itu nya aku julung nang 100.000 ini angsulakan 90.000 tangan tukang warung ujar tukang warung udah kayak gratis aja kan gak usah ada yang tetap bayar apa bayar. Nah, kenapa didustai? Jangan tadi, jangan aja bayar dan pakaian 10.000 pada 100.000 dapat atau warungnya 90.000. Tapi karena orang buta tadi itu tahu di duit, padahalnya kan melihat menggapai-gapai itu jadi hawanya membedakan. Nah itulah hati itu pandangan mata hati kita itu lebih tajam daripada pandangan daripada mata kita sholat. Kenapa? Karena mata kita terbatas. Amunnya jauh, bisa kita melihat lagi. Amunnya jauh, bisa kita pinanggu lagi. Tapi amun orang nih hati mata hatinya tajam, biar jauh, tapi nya bisa menarawang, bisa mengetahui. Oh ini si anu pahamnya, mengertinya daripada saking tajamnya mata hati tadi itu. Nah maka mata hati ini yang harusnya kita asah, yang kita berjernih, berbersih sehingga sampai bisa menjadi kasyaf, kadang terhalang lagi dengan hal-hal yang ada baik itu para wali. Mereka bisa melihat sesuatu yang kadang-kadang dilihat oleh mata. Karena apa? Karena mata hati mereka itu lebih tajam daripada pandangan mata. Nah, itu ada kitabnya Imam Al-Ghazali itu mengarangnya Mukasyafatul Qulub. Nah, membuka tabir daripada hati, membuka tabir penghalang daripada hati. Namanya Mukasyafatul Qulub. Itu ilmu tasawuf dari Imam Al-Ghazali. Jadi bilanya diberikan oleh Allah hikmah, orang ini mengosongkan hati daripada dunia, maka dimasukkan hikmah. Maka dengan hikmah tadi dia akan berbicara dengan pandiran yang bagus, pandiran yang hikmah, yang mana pandiran tadi bermanfaat bagi orang lain. Nah, tinggal bagaimana kita kayak apa? Ucapan kita itu bermanfaat kah kadang, ucapan kita itu bagus kah kadang. Maka bila ucapan bagus itu menandakan hatinya bagus. Bila ucapannya kada bagus itu menandakan hatinya ada bagus. Jangan ada tuh apa tadi anggapan oh ini yang untungnya jangan kayak itu pun hatinya baik ini sebenarnya. Nah, ada pokoknya bila yang untungnya kada baik pasti sudah hatinya kada baik. Kenapa? Karena dari hati inilah keluarnya pembicaraan tersebut. Jadi nambah ucap itu sebenarnya hati. Muntung ini hanya sebagai sarananya aja, hanya sebagai salurannya aja. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila. Kalau jadi ulama kan innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadi dalila. Pemandiran itu sebenarnya ada di dalam hati. Innal kalam la fil fuad wa innama ju'ilal lusat 'alal fuadi dalilah. Hanya saja muntung itu dijadikan sebagai petunjuk kepada hati. Muntung kita ini sebagai dalil, sebagai petunjuk
dalam hati kita. Bilanya yang diucapkan itu baik, petunjuknya hatinya baik. Bila nanti keluarkan itu kada baik, berarti petunjuknya adalah hatinya nang kada baik, bukan muntungnya. Muntung itu apa? Salurannya aja. Nah, apa benarannya? Nah iyanya, ya hatinya itu. Jadi bilanya hati baik, intinya pamandiran orang itu baik. Kada ada mengucap bomo, kada mengucap anjing, kada mengucap tambuk dan sebagainya. Atau kada ada ucapan cinta. Bilanya ada ucapan-ucapan obat itu dalam hati yang kada baik, hatinya yang bermasalah, bukan untungnya yang bermasalah. Ya kan, panggilan-panggilan yang kada baik dah. Nah, apalagi kekanakan-kekanakan wayang ini dah. Nah, panggilan yang kada baik nanti felisitakan, ya kan, dianggap rasa-rasa biasa aja, tentu anjir. Nah, itu anjir itu pelisitan daripada itu apa tuh? Karena tahu itu pokoknya itu kalimat yang kada baik, jangan diucapkan. Ya kan? Wayang ini kekanakan tahu loh, ucapan-ucapan anjir ya, namanya anjir ya lah. Ya lah anjir lah. Lain apa namanya? Lain kalau lain anjir. Anjirnya anjir. Nah, kalimat yang kada baik buat itu. Nah, jadi kita hati-hati gitu. Tahu apa pelisitan dari kata apa anjir itu udah tahu itu kan. Tapi itu adalah sebuah kalimat yang kada baik, itu intinya jangan diucapkan. Ya, kalau bahasa kita kan ya ucapan tambuk segala macam, atau ucapan yang kada baik juga itu, segala itu ucapan kada baik juga. Amun orang Jawa itu apa namanya itu? Janju kan, nah tahu juga ya. Nah itu memang kita itu ucapan-ucapan yang kada baik. Bila keluar dari muntung orang itu menandakan hatinya yang kada baik. Jadi bukan berarti muntungnya kada baik, tetap hati yang kada baik. Karena nama pandir itu sebenarnya adalah hati, dan sedangkan lidah itu hanya sebagai petunjuk bagi hati tersebut. Jadi bila orang itu benci kepada dunia, Allah akan menanamkan hikmah di dalam di dalam hati kita, dalam hati orang tersebut. Nah, maka ini akan bertutur dengan tutur yang baik, dengan tutur hikmah. Ya kan, mengunjung-unjung tuh hati orang negara sih. Kadang orang itu berceramah, kadang orang itu menyampaikan dakwah, hanya dan mukadimah hati itu rasa bergetar sudah. Hati itu rasa rasa menerima sudah. Nah itu kadang dari si penceramahnya itu, dari gurunya itu, karena hatinya bersih, kadang-kala hanya menyampaikan sedikit sudah dapat mengerti. Bahkan ucapan itu selalu terngiang-ngiang dan membekas dalam hati. Itu kadang-kala dari seorang yang hatinya bersih keluar itu akan dapat diterima dengan baik. Makhraja minal qalbi yadkhulu ilal qalbi. Apa yang keluar dari hati, nah maka itu akan masuk juga ke dalam hati orang tersebut. Bila hatinya baik, keluar dari hati yang baik tadi, maka akan masuk ke dalam hati orang yang mendengarnya. Kita terus akan dan memberitahu akan Allah akan dia penyakit dunia, yakni kejahatan dunia. Nah, Allah akan menyadarkan hatinya bahwa dunia ini adalah sesuatu kada baik, sesuatu penyakit, dan memberitahukan ia akan obatnya. Nah, Allah akan memberikan obat kepada orang tersebut sehingga ia kada cinta terhadap dunia tersebut. Apa obatnya? Nah, maka di sini kita adanya pembicaraannya tentang penyakit daripada dunia ini. Ya, di antaranya penyakit dunia itu ya tadi hubbud dunia, cinta lawan dunia. Nah, di antaranya adalah tamak dengan dunia, itu adalah penyakit dunia yang ada di dalam hati seseorang. Maka itu akan diberitahu oleh Allah bagaimana kejahatan dunia sehingga dia kada mau tergoda, kada mau cinta terhadap dunia tersebut. Dan mengeluarkan Allah Ta'ala akan dia daripada dunia padahal dia sejahtera kepada negeri akhirat. Artinya dia pergi daripada dunia, meninggalkan dunia dalam keadaan hatinya selamat daripada dunia, selamat daripada penyakit dunia. Syahdan, dan makna zuhud itu yaitu seperti yang dikata oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Apa itu zuhud? Uzubun nafsi anid dunya wan siwa Tuhan
anha tau'an, ya, wan jiwaruha anha tau'an ma'al qudrati 'alaiha. Artinya benci hati daripada dunia dan berpaling daripadanya karena berbuat taat serta kuasa ia atasnya, yakni serta ada kepadanya dunia itu, tetapi sunyi hati daripada gemar kepada dunia, lagi meninggalkan ia akan dunia. Jadi naran zuhud itu ujar Imam Al-Ghazali adalah bencinya hati daripada dunia dan berpalingnya daripada dunia. Karena apa? Karena inya berbuat taat serta inya kuasa atas dunia tersebut. Inya mampu aja lawan dunia itu, tapi inya ada hendak lawan dunia itu. Inya berpaling lawan dunia itu. Untuk apa berpalingnya? Untuk beribadah kepada Allah, untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kita duduk nanti ini, ya, kita duduk nanti ini kawat nanti ini. Kita tinggalkan akhirat. Padahal jangan kita pegawai misalnya dapat aja antara maghrib isya di 100.000, kita tinggalkan itu. Nah artinya itu adalah zuhud. Itu artinya zuhud itu. Jadi inya tuh kawat aja sebenarnya, mengambil dunia itu kawat aja sebenarnya. Tapi inya berpaling daripada dunia tadi. Untuk apa inya berpaling? Yaitu untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dengan zuhud. Amunnya dunianya kadada, inya berpaling untuk akhirat saja. Nah itu lain zuhud namanya. Ya kan? Nanti kan zuhud ini dunianya tuh ada, awal aja dirinya mengambil, mengambil dunia itu, tapi ia berpaling daripada dunia tadi, lalu ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini kan hanya pegawai, misalnya di malam-malam kayak ini kan, mungkin adanya memang dapat duit, jual jagung kan, jual rambutan kan, jual durian kan, misalnya musim buah bulan kita tutup, misalnya itu kita datang untuk ke majelis taklim misalnya. Nah itu artinya zuhud kita meninggalkan dunia tadi, berpaling daripada dunia tadi untuk akhirat. Jangan sampai banyak daripada ada gawian ini ke majlisan bagus-bagus saja Pak, tapi nilainya kurang, daripada ada gawian ya, daripada artinya apa nih? Ini jadinya kita paksain, nah itu karena ada gawian, berarti muninya ada gawian ini nih, berarti apa meninggalkan apa majlis tadi daripada gawian tadi. Nah itu narangnya zuhud, arti kalian paham mana? Jadi narang zuhud itu meninggalkan dunia walaupun ia mampu untuk mengambil dunia tadi, tapi ia berpaling daripada itu karena untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namaran zuhud. Jadi dunianya ada, nilai dunianya tuh ada, tapi ia ada hendak minta. Nah ia hendakin akhiratnya aja. Nah maka itu termasuk daripada bagian zuhud. Nah kita misalnya kayak duduk nih, padahal ada aja nanti gawe menghantam dunia itu ada yang digawi, tapi kita tinggalkan karena untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Nah maka itu disebut dengan zuhud. Yakni serta ada kepadanya dunia itu, yakni serta ada kepadanya dunia itu, tetapi sunyi hati daripada gemar kepada dunia. Atau zuhud ini dunianya ada di tangan, tapi ia kada memasukkan ke dalam hatinya, kada mencintai lawan hatinya. Buktinya ia kada cinta apa? Aku kada cinta dalam dunia, biar banyak di tangan bukti buktinya apa? Tadi antara bukti orang yang kada cinta lawan dunia walaupun dunia di tangan, inya gampang untuk berbagi. Nah, inya wani untuk mengeluarkan hartanya, menzakatkan, mensedekahkan. Inya ada takutan, ada sayang. Itu diantara orang yang zuhud. Bila dia berucap, aku ini kada cinta lawan dunia, tapi orangnya pamalar. Nah, itu kada menjadi zuhud itu. Kenapa? Karena bila orang pamalar itu pasti orang itu sudah cinta lawan dunia. Kenapa
kita begini, ini kan hendak bisa, ini kan hendak bagi, itu pasti sudah orang tuh ada zuhud. Jadi tanda-tanda zuhud itu diantaranya, walaupun ia banyak berisi harta, ada mencintai dengan cara dan tanda ia tuh mau berbagi, nah ada sayang lawan harta untuk agama, itu namanya zuhud. Ia ada sayang harta untuk agama, untuk orang-orang fakir, untuk orang yang membutuhkan. Inya kada pelit, inya kada pamalan. Itu diantara bukti bahwa orang itu ada cinta terhadap dunia. Bila orang itu berucap cinta dunia tapi tadi pamalan, nah maka itu bukan tanda orang yang zuhud ataupun tanda orang yang benci terhadap dunia tersebut. Faedah, tiada meninggalkan akan zuhud itu sebab ia mengambil daripada dunia. Nah, jadi karena zuhud itu bukan berarti beribadah aja, ada pegawai lagi. Nah, itu bukan itu juga zuhud itu narannya. Lalu apa narannya? Zuhud itu bagaimana? Zuhud itu pokoknya kada memasukkan di dalam hati. Tapi kalau keperluan tentang dunia, nah maka tetapnya cari itu, kada yang tinggalkan. Kewajiban-kewajibannya tetap laksanakan. Wallahu a'lam. Kayaknya kita sambung bahasa itu dengan dulu. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul diampun akan segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru kita, dan dosa kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badan, dilapangkan dari segala urusan, dikabulkan dari segala hajat dan permohonan. Semoga kita dimatikan dalam keadaan iman wal Islam, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Minta halal, minta maaf, minta ridha dunia akhirat kita terima. Untuk Pondok Pesantren Al-Mursyidil Amin yang pahalanya dihadiahkan untuk Haji Mu'ni binti Jarhan, Umrah binti Asmawi, Ali Mahmud bin Dunal, Badriyah binti Umdas, Nur Hayati binti Talib, Haji Jamalil bin Bashir, Haji Ijum binti Haji Hashim, Sadri bin Muhaydin, Ash'ari bin Ahmad, Nuri binti Anak Agin, Sudli bin Ali Mahmud, Hayatiyah binti Jaliha, Saleh bin Arab, Kurnia binti Gabul, Muhammad Aini bin Ibus, Haji Khadijah binti Ibud,